Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika Akbar. Saya dari kelas 4 AEA 3, Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika, dan bersama satu rekan teman saya, yaitu Hasna Siti Nur Farida, dari kelas 4 AEA 3, dengan prodi yang sama. Di sini kami akan menjelaskan sebuah metode dalam manajemen proyek, yaitu metode waterfall. Silahkan di share screen. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama itu ada histori ya, atau sejarah. Pada awalnya ini tuh merupakan presentasi, ada presentasi pertama yang diketahui menjelaskan penggunaan fase-fase tersebut dalam rekayasa perangkat lunak yang diadakan oleh Felix Torres dan Herbert D. Bennington di simposium tentang metode pemrograman lanjutan untuk komputer digital pada 29 Juni tahun 1956. Jadi Felix Torres dan Herbert D. Bennington ini mempresentasikan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SAGE atau Semi Automatic Ground Environment di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computer. Kemudian pada tahun 1983 dipresentasikan kembali oleh Bennington dan menjelaskan tentang fase-fase dalam proses pengembangannya. Jadi terdapat eh, 5 langkah yang ditambahkan oleh Royce, yaitu tidak pernah menjadi arus utama, tetapi diagramnya tentang apa yang dianggap sebagai proses yang cacat menjadi titik awal ketika menjelaskan pendekatan waterfall. Penggunaan paling awal dari istilah waterfall ini terdapat dalam makalah pada tahun 1976 oleh Bell and Tyer. Kemudian selanjutnya pada tahun 1985 Departemen Pertahanan Amerika Serikat menangkap pendekatan ini dalam sebuah proyek, yaitu standar mereka untuk bekerja dengan kontraktor pengembangan perangkat lunak yang menyatakan bahwa kontraktor harus menerapkan siklus pengembangan perangkat lunak yang mencakup terdapat 6 fase, diantaranya ada preliminary design, detailed design, coding and unit testing, integration, dan testing. Kemudian deskripsi. Metode waterfall adalah salah satu jenis metode manajemen proyek yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Tahapan pada metode waterfall ada yang pertama yaitu requirement, yaitu analisa kebutuhan sistem yang akan dibuat dan harus dimengerti oleh klien dan developer. Dokumen yang dihasilkan pada tahapan ini menjadi dasar kontrak kerja antara klien dengan developer. Selanjutnya ada desain, rancang suatu arsitektur sistem berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya. Selanjutnya ada implementasi, di mana keseluruhan desain sistem yang telah disusun sebelumnya akan diubah menjadi kode-kode program dan modul-modul yang nantinya akan diintegrasikan menjadi sebuah sistem yang lengkap sesuai dengan kontrak kerja. Yang keempat, ada integrasi dan testing. Sistem yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya akan diintegrasikan dan dites untuk menguji apakah sistem tersebut telah berfungsi dengan baik, dan yang tidak kalah penting adalah sesuai dengan kontrak yang telah disetujui antara klien dan developer. Selanjutnya ada pemeliharaan, ini tahap terakhir. Pemeliharaan yang termasuk diantaranya adalah instalasi dan proses perbaikan sistem apabila ditemukan adanya kesalahan atau bug yang tidak ditemukan pada tahap testing. Selanjutnya ada tujuan dari metode waterfall ini. Tujuannya itu pengimplementasian metode waterfall adalah memastikan bahwa setiap tahapan dilalui secara sistematis dan bergantian. Dengan begitu, proses yang dilakukan juga lebih terfokus dan detail. Meskipun metodologi waterfall mungkin terdengar terlalu membatasi untuk jenis proyek tertentu, ini bisa menjadi cara yang bagus untuk menjaga agar proyek yang terdefinisi dengan baik dan dapat diprediksi tidak melebihi pedoman waktu dan anggaran. Dan metode waterfall ini juga memungkinkan untuk di departementalis
departementalisasi dan kontrol. Proses pengembangan mode phase one by one sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dari metode waterfall ini adalah pengembang dapat menangkap kesalahan desain selama tahap analisis dan desain. Dengan begitu, membantu mereka menghindari kesalahan selama tahap implementasi. Yang kedua, total biaya proyek dapat diperkirakan secara akurat, seperti halnya timeline setelah persyaratan ditentukan. Yang ketiga, dengan pendekatan terstruktur, lebih mudah untuk mengukur kemajuan sesuai dengan tonggak yang jelas. Selanjutnya, yang keempat, pengembang yang bergabung dengan proyek yang sedang berlangsung dapat dengan mudah mendapatkan kecepatan karena semua yang perlu mereka ketahui harus ada dalam dokumen persyaratan. Yang terakhir adalah pelanggan tidak selalu menambahkan persyaratan baru ke proyek sehingga yang akan menunda produksi. Yang kelima, ada kelemahan dari metode waterfall. Kelemahan dari metode waterfall yang pertama, proyek dapat memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan dengan pendekatan kronologis ini daripada dengan pendekatan ruang seperti metode agile. Yang kedua, klien seringkali tidak sepenuhnya mengetahui apa yang mereka inginkan di ujung ke depan. Membuka pintu untuk permintaan perubahan dengan fitur baru di kemudian hari ketika mereka lebih sulit untuk diakomodasi. Selanjutnya yang ketiga, klien tidak terlibat dalam tahap desain dan implementasi, sehingga developer saja yang membuat desainnya. Yang terakhir, tenggat waktu merayap ketika satu fase dalam proses tertunda, semua fasenya tertunda. cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.